dari Stikes Mobile Ciamis. Baik, tujuan saya di sini adalah untuk penyuluhan tentang anemia pada remaja putri. Sebelumnya ini boleh dibacakan ya. Silahkan. Nah, kenapa saya mengambil kasus tentang anemia? Karena ada riset yang menunjukkan prevalensi remaja putri dengan anemia itu mencapai 32%. Sebelumnya ada yang tahu apa itu anemia? Kekurangan darah. Yang lain siapa? Ada yang tahu? Tidak. Nah, baik, jadi anemia itu adalah kondisi medis yang terjadi ketika jumlah sel darah merah itu lebih rendah daripada biasanya, ya seperti yang tadi disebutkan ya. Nah, anemia pada remaja putri ini juga menyebabkan menurunnya produktivitas kerja atau kemampuan akademis, mengganggu pertumbuhan, daya tahan tubuh, sehingga mudah terserang penyakit. Lalu ada faktor penyebab anemia. Bisa dilihat ya teman-teman di leafletnya, ada kehilangan darah yang bersifat kronis dan patologis. Nah, maksud dari kronis ini seperti terserang infeksi dari penyakit TBC, kanker, lalu ada penyakit autoimun. Lalu yang dimaksud dengan patologis ini itu shock, trauma, biasanya karena kecelakaan. Lalu yang kedua ada seringnya begadang. Kenapa menyebabkan anemia? Karena hormon produksi sel darah merah ini terganggu akibat metabolisme tubuh yang tidak seimbang. Lalu ada pola makan yang tidak teratur, kemudian tidak suka mengkonsumsi sayuran, kebiasaan makan fast food dan junk food. Nah, ini harus dihindari ya, karena remaja-remaja sekarang ini biasanya suka mengkonsumsi junk food. Lalu ada kebutuhan yang meningkat. Kalau di perempuan remaja putri itu biasanya menstruasi ya. Kalau di ibu biasanya ada karena kehamilan, menyusui. Lalu ada diet yang buruk atau diet rendah besi. Lalu ada mengkonsumsi makanan nabati yang kandungan zat besinya sedikit. Nah, yang terakhir yang menggunakan yang tadi ya diet. Jadi remaja putri itu biasanya ingin tampil langsing, jadi membatasi konsumsi makanan yang masuk ke dalam tubuh. Baik, lalu ada tanda dan gejala anemia, ada yang tahu apa aja? Pusing, Bisa ya masuk. kulit pucat, Silakan dulu, kamu? lemas. Mas? Iya, masuk. Itu merupakan tanda dan gejala umum ya dari anemia. Adapun tanda dan gejala yang lain, yang pertama ada atrofi papi lidah atau papi lidah mengkilap. Jadi lidahnya itu mengkilap ya, papil. Jadi yang merah-merah di lidah ada kan. Nah, itu mengkilap pada anemia biasanya mengkilap. Lalu yang kedua ada stomatitis angularis. Stomatitis angularis ini adalah peradangan di sudut bibir. Jadi biasanya di sudut bibir itu ada putih-putih. Nah, itu biasanya anemia. Lalu ada konjungtiva miss. Nah, konjungtiva ini ya yang di bawah mata. Kalau yang normal itu biasanya warnanya merah muda. Kalau yang anemia itu biasanya lebih pucat, putih gitu ya warnanya. Terus ada kulit terlihat pucat ya yang tadi disebutkan. Lalu ada detak jantung lebih cepat. Kemudian ada kuku berbentuk sendok atau spunail. Spunail, tahu spunail? Ada gambarnya di situ ya? Oh iya ada. Nah, lalu ada dampak anemia pada remaja. Penurunan, yang pertama ada penurunan imunitas tubuh. Yang kedua, kesulitan berkonsentrasi. Jadi kalian tuh harus hati-hati ya terhadap anemia karena dapat menyebabkan kesulitan berkonsentrasi, apalagi masih mahasiswa, jadi harus dijaga kesehatannya. Lalu yang ketiga, sering mengalami kelelahan. Ini berhubungan dengan imunitas tubuh ya. Lalu ada mudah capek, lesu, dan juga keluhan pusing. Lalu yang kelima ada menurunkan kemampuan fisik dan kebugaran. Yang keenam mengakibatkan pucat karena kurangnya sel darah merah. Lalu ada faktor yang mempengaruhi kadar HB remaja putri. Boleh disebutkan? Silahkan. Boleh disebutkan? Yang pertama ada perdarahan menstruasi, yang kedua ada kurangnya zat besi, ketiga penyakit kronis misal TBC, hepatitis dan lain-lain. Yang keempat ada pola hidup yang tidak teratur, yang terakhir adalah ketidakseimbangan. Nah, yang mengutip yang nomor 4 ya, pola hidup tidak teratur. Kan apalagi remaja putri ya, makan tidak teratur, bisa sarapan aja enggak ya, jadi itu bisa menyebabkan anemia. Nah, lalu yang kelima, ketidakseimbangan antara asupan gizi dan aktivitas yang dilakukan. Jadi antara asupan gizi dan aktivitas itu harus seimbang, bukannya kita aktivitas harian tapi makan enggak, kan itu bisa menyebabkan anemia ya. Lalu ada pencegahan anemia.
Yang pertama ada meningkatkan konsumsi makanan sehari-hari yang banyak mengandung zat besi. Ada apa aja contohnya? Itu ada di gambarnya, bisa dilihat tuh. Sayur, ada telur, Ikan, ada ayam, tempe, tahu. tempe, tahu. Zat besi, pasti zat besi. Lalu ada yang keduanya mengobati penyakit yang dapat menyertai anemia. Ada apa saja? Tadi disebutin loh. TBC, Apalagi? hepatitis. Hepatitis dan lain-lain. Ya itu masuk ya. Lalu yang ketiga minum suplementasi zat besi, misalnya tablet tambah darah. Kan dulu kalian suka dikasih ya pas masih di sekolah. Ya, Dimakan nggak? Nggak. Nah itu, iya harusnya tuh dimakan soalnya. Nah di sini ada ya hal yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi tablet tambah darah yang tadi kan suka pusing. Nah, di sini ada dijelasin. Yang pertama minumlah tablet tambah darah dengan air putih. Jangan dengan kopi ya, susu atau teh. Karena apa coba deh tuh? Kan menetralkan. Karena susu itu menetralkan. Ya bisa ya. Jadi obatnya enggak Iya. jadi enggak Bukan nggak kecil masih jadi daya penyerapannya itu kurang ya. Jadi lebih baik diminum dengan air. Lalu yang kedua, tablet tambah darah itu tidak menyebabkan darah tinggi ataupun kebanyakan darah. Kan ada ya orang yang dikasih tambah darah, nggak mau diminum nanti jadi darah tinggi gitu. Nah kan enggak ya. Lalu jangan merasa takut jika terjadi gejala-gejala ringan yang tadi sebutin kayak mual, ada mual, terus tinja berwarna hitam, konstipasi atau BAB-nya susah ya, itu tuh normal kalau habis minum tablet tambah darah. Lalu, nah agar tidak terjadi gejala yang tidak diinginkan, dianjurkan minumnya itu sebelum tidur. Ya, seperti itu. Lalu ada ini. Nah, setelah minum tablet tambah darah itu dianjurkan makan buah yang mengandung vitamin C. Lalu yang terakhir ada komplikasi. Yang pertama ada gagal jantung, yang kedua kejang, ketiga perkembangan otot buruk, yang keempat kemampuan mengolah informasi yang didengar menurun. Jadi kita harus hati-hati ya, dari anemia aja bisa menyebabkan komplikasi yang parah gitu. Oke, untuk pemenuhannya sudah dicukupkan sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan jika ada yang mau bertanya, boleh. Saya kan tadi ya umumnya seringnya anemia itu menyerang perempuan ya. Iya. Apakah laki-laki bisa juga terserang anemia? Bisa jelas bisa ya. Di anemia itu tidak hanya pada perempuan aja. Kenapa biasanya lebih banyak perempuan? Karena perempuan itu kebutuhan HB-nya itu lebih banyak. Karena kan terjadi menstruasi tiap bulan. Pada ibu-ibu tuh ada hamil, menyusui. Jadi biasanya yang terkena anemia itu perempuan. Tapi tidak kemungkinan juga laki-laki terkena anemia. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Saya mau bertanya, silakan. selain obat itu saya minum suplemen zat besi, apakah ada pengobatan yang lain? Mungkin bisa dengan transfusi darah ya. Nah, obat tablet tambah darah juga ini banyak mereknya, seperti ada Sangobion. Banyak, kalian bisa cari ya referensinya di Google. Gitu. Terima kasih. Tidak cukup? Tidak ada yang bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, materi videohan saya cukupkan sekian. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.